Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ibu harapkan kepada siswa dan siswi ibu agar tetap semangat belajar walaupun masih keadaan daring. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa sediakan pulpen dan bukunya. Selanjutnya, kita masuk ke mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Hamidah Matondang. Ibu mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dimana sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, di mana keunggulan dan keterbatasan antar ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Di mana di kelas 7 kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia bermacam-macam dan selalu bertambah baik jumlah maupun kualitasnya. Dan tentunya barang yang dikonsumsi berbeda dengan orang-orang lain. Dilihat dari fungsinya, masyarakat kota lebih banyak memilih barang dan jasa karena ditunjang dari pendapatan dibandingkan masyarakat desa. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Selain kekayaan laut, tanah, dan air, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya mineral dan hasil hutan, serta sumber daya alam yang terbesar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Di sini, Ibu menunjukkan tabel sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia, di mana Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua memiliki sumber daya alam yang banyak. Nah, di sini dapat kalian lihat Ibu telah mencantumkan apa-apa saja sumber daya alam yang dimiliki dari Sumatera, Provinsi Aceh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 2. Pengertian perilaku ekonomi. Sebelum Ibu menjelaskan, kalian tahu apa yang dimaksud dengan perilaku ekonomi? Perilaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Siapa saja pelaku ekonomi? Seperti gambar yang Ibu munculkan di slide, pelaku ekonomi itu seperti produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual. Untuk gambar yang kedua, kalian pasti pernah merasakannya, siswa yang membeli makanan di kantin. Dan yang ketiga, penarikan pajak oleh pemerintah. Dan yang terakhir, distribusi produk impor dari luar negeri. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah,
rumah tangga luar negeri. Keempat, pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Dan yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Di sini, A. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen (RTK), di mana rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumen barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Pendapat rumah tangga terdiri atas sewa, upah, bunga, laba atau keuntungan. Sewa adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat, laba atau keuntungan, di mana balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Selanjutnya, peranan rumah tangga konsumen, di mana pemakaian atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Rumah tangga keluarga atau konsumen menjalankan peran yang pertama, yaitu sebagai konsumen dengan cara mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output atau pasar produksi. Contoh pasar output yaitu minimarket, pasar tradisional, bengkel, lembaga bimbingan belajar. Di sini Ibu mencantumkan contoh pasar yang menunjukkan pertemuan antara produsen dan konsumen. Di sini pasar tradisional, di mana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Selanjutnya, peran yang kedua dari rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Penawaran faktor produksi terjadi di pasar input atau di pasar faktor produksi. Sebagai contoh, pasar input adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap perusahaan. Faktor produksi ada 4 macam, yaitu alam atau lahan, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. B. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen RTP. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Di sini Ibu memaparkan hubungan pelaku ekonomi dua sektor, di mana seperti yang anak-anak Ibu lihat di slide yang telah Ibu cantumkan, pada model diagram sederhana atau dua sektor, pihak yang mengadakan kerjasama adalah rumah tangga keluarga atau RTK,
dan rumah tangga produsen RTP. RTK menyediakan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada rumah tangga produsen. RTP dan RTK akan bertemu di pasar input. Pasar faktor-faktor produksi dari kegunaan faktor produksi yang ditawarkan RTK tersebut. RTK akan memberikan sewa, gaji, uang pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. RTP dan RTK akan bertemu di pasar output atau pasar barang dan jasa. Apabila RTK membutuhkan barang dan jasa, RTK akan membelinya dari RTP yang menawarkan barang dan jasa tersebut. RTK akan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari RTP untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Selanjutnya, peran rumah tangga pemerintah, di mana terdiri dari pertama, pengatur atau regulator dalam perekonomian, yang kedua, konsumen, yang ketiga, produsen. Di mana pengatur atau regulator dalam perekonomian, pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak dengan adanya aturan tentang pajak progresif. Orang kaya yang dipungut pajak yang tinggi, orang miskin dipungut pajak yang rendah, bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak tetapi malah disubsidi. Yang kedua, konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Yang ketiga, produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen dalam menjalankan perannya sebagai produsen. Pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa rumah tangga produsen di negara kita salah satunya berbentuk BUMN, badan usaha milik negara. Maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contoh badan usaha milik negara adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PLN, perusahaan listrik negara. Dan yang terakhir, peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional yaitu Indonesia ekspor produksi tekstil ke Jepang. Jepang ekspor kendaraan motor ke Indonesia. Dalam transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Nah, di sini Ibu menampilkan slide di mana anak-anak Ibu bisa mengetahui aktivitas perdagangan internasional di mana mereka berlabuh atau berhenti di pelabuhan tempat pemberhentian kapal besar dari pulau lain ataupun dari luar negeri. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.